Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fazari, NIM akhir 072 dari jurusan Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan artikel ilmiah, makalah, dan laporan penelitian. Secara definisi umum, artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku, kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, dosen, pustakawan, peneliti, dan penulis lainnya dapat diangkat dari hasil penelitian laporan, hasil pemikiran, dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Selanjutnya, untuk definisi dari makalah adalah karya tulis yang membuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur diberikan oleh dosen atau ditulis secara inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Lalu untuk laporan penelitian adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan dan menyajikan fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, perbedaan artikel ilmiah, makalah, dan laporan penelitian secara sistematika penulisan. Artikel diawali dengan judul, lalu ada nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan daftar rujukan atau daftar pustaka. Sedangkan pada makalah diawali dengan judul, pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan atau rujukan. Dan laporan penelitian diawali dengan judul, lalu ada bab 1 yang berisi tentang permasalahan, ada bab 2 tentang landasan teori, ada bab 3 tentang prosedur penelitian, lalu bab 4 yang berisi hasil penelitian, pengajuan hipotesis dan pembahasan, lalu bab 5 ada kesimpulan dan saran, lalu ada daftar pustaka, dan diakhiri dengan lampiran. Untuk ciri-ciri mendasar dari artikel yang pertama adalah dalam bahan yang ditulis hanya berisi hal-hal yang dianggap penting saja. Yang kedua, dalam sistematika terdiri atas bagian dan subbagian. Yang ketiga, artikel memiliki abstrak sebagai gambaran umum. Yang keempat, menyajikan fakta atau fenomena secara objektif. Yang kelima, bersifat orisinil dan kreatif. Yang keenam, menggunakan metode ilmiah sesuai dengan konsensus ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, teruji melalui verifikasi dan falsifikasi. Untuk ciri mendasar makalah, yang pertama bersifat keilmiahan, yang kedua bersifat objektif, tidak memihak siapapun, yang ketiga berdasarkan fakta, yang keempat sistematis dan logis, yang kelima memiliki masalah dan akan dibahas, yang keenam kejelasan tujuan pembahasan. Yang terakhir, ciri-ciri mendasar laporan penelitian. Yang pertama, objektif, artinya penulis harus menggunakan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua, sistematis, artinya tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang ketiga, jelas, artinya segala informasi yang ditulis dapat mengungkapkan suatu secara jernih. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip umum ejaan bahasa Indonesia pada karya ilmiah. Untuk prinsip-prinsip umum pemakaian ejaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk tanda tanya, tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda seru, tanda hubung, tanda pemisah, tanda perhitungan, dan tanda-tanda lainnya harus digunakan secara tepat. Selanjutnya, diksi dalam bahasa Indonesia pada karya ilmiah. Diksi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus sesuai dengan karakter karya ilmiah yang ditulis, karena kata merupakan sumber daya dalam bahasa Indonesia yang memiliki kekuatan yang berbeda dalam mempengaruhi orang lain. 10 hal yang harus diperhatikan penulis agar pemilihan kata yang tepat sesuai dengan konteks dan tujuannya. Yang pertama, bedakan secara cermat kata yang bermakna denotasi. Yang kedua, bedakan secara cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, hindari kata-kata ciptaan sendiri. Yang keempat, bedakan kata-kata yang mirip dalam ejaan. Yang kelima, waspada terhadap penggunaan akhiran asing. Yang keenam, kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatik. Yang ketujuh, untuk menjamin ketepatan diksi, penulisan atau pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus. Yang ke-8,
dan mempergunakan kata indria yang menunjukkan persepsi yang khusus. Yang kesembilan, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Kesepuluh, memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Yang selanjutnya, bentukan kata dalam bahasa Indonesia pada karya ilmiah. Bentukan kata dalam bahasa Indonesia karya ilmiah adalah bentukan kata yang sesuai dengan ragam baku. Berikut merupakan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, harus memiliki kesatuan gagasan. Sebuah paragraf yang baik hanya mengandung sebuah gagasan yang utuh. Yang selanjutnya ada kesejajaran, yang dapat diartikan memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerjaan yang berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan imbuhan di pula. Itu selanjutnya ada kehematan. Kehematan merupakan prinsip ekonomi bahasa. Dalam membuat kalimat diharapkan agar tidak terdapat pemakaian kata yang dianggap tidak diperlukan atau mubazir. Yang selanjutnya ada penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Yang terakhir ada kelogisan. Kalimat harus mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya ada paragraf dalam bahasa Indonesia karya ilmiah. Paragraf yang baik dalam bahasa Indonesia karya ilmiah adalah paragraf yang lengkap dan patuh. Sebuah paragraf dikatakan lengkap jika paragraf tersebut mempunyai kalimat utama dan kalimat penjelas. Paragraf dikatakan patuh jika kalimat yang membentuk paragraf tersebut mempunyai hubungan antar kalimat yang erat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.